Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, afiat serta berkah dalam umur kita. Alhamdulillah, banyak orang sekarang daftar umroh. Sampai Oktober saja 3 kali pemberangkatan, Masya Allah ya. Di sini menunjukkan orang itu ingin umroh, tapi apa yang diinginkan sebetulnya? Apa tujuan mereka umroh? Apakah ingin di sosial media untuk ria? Atau dia juga ingin memperbaiki dirinya? Atau ingin berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya lebih baik kehidupan akhiratnya. Banyak orang-orang itu niat umroh ke sana bermacam-macam dan kita tidak bisa melihat hati seseorang. Wah, ini foto kemudian diupload apakah ria? Tidak. Bahwasanya itu adalah amalan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya ikhwah, jamaah Simas Sakti yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Ketika seseorang ibadah itu harus punya niat. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan li'anna niyah ablag. Niat itu lebih ablag, lebih sampai. Ketika kita sekarang punya niat saja, Allah sudah tahu. Meskipun kita belum mengucapkan. Dan kadang ada orang mengucapkan, tapi hatinya kemana? Tapi niat ini yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu ablag, langsung sampai. Itu kata Ibnu Katsir. Makanya Rasulullah SAW meriwayatkan satu hadis. Hadis ini hanya satu-satunya dari riwayat Umar bin Khattab saja. Apa itu hadisnya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan di sana sangat jelas sekali dengan kalimat adatul hasar. Adatul hasar ini peringkas. Jadi maksudnya tidak ada suatu amalan kecuali harus dengan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan niat. Bahkan hadis ini menurut para ulama sebagai usul asalnya dari syariat dan qaidah al-azim, qaidah besar dalam Islam. Karena apapun ibadah yang kita lakukan harus dengan niat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat Rasulnya di sana, kita betul-betul harus punya azam, punya niat. Ya. Supaya apa? Supaya kita jelas ibadahnya bagaimana. Kesananya kita ingin apa dan Allah sudah tahu isi hati kita. Karena apa? An-niyatu fil qalb. Itu kata Syekh Al-Utsaimin. Niat itu dalam hati. Kita sekarang kereteg ya dalam bahasa Sundanya itu, keinginan dalam hati sudah ada, sudah itu jadi niat. Makanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan sekali, bahkan dengan kalimat innama. Innama itu artinya adatul hasr, atau artinya juga adatul hasr di sini sebagai peringkas. Tidak ada amalan kecuali harus dengan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal bahwasanya kalau ada orang hijrah, pergi misalkannya ke Mekah, ke Madinah atau kemanapun, dia ingin memperbaiki dirinya, maka insya Allah niat karena Allah, Allah akan jadikan itu pahala besar. Dan menjadi sebuah sebab kita mendapatkan halawatul iman atau nikmatnya, manisnya iman. Tapi kalaulah memang niat kita salah, seperti dalam hadis ini dijelaskan, faman kanat hijratuhu li imra'atin yankihuha, kan? Lidunya yusibuha awi imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya ternyata dia ingin karena dunia atau ingin karena perempuan, maka Allah akan berikan. Allah akan berikan. Karena Allah itu insya Allah akan melihat kita bagaimana usaha kita. Maka ketika ada orang sekarang niat ke sana ingin kaya, insya Allah Allah akan kayakan. Ada orang ingin umroh, dia akan umroh, kemudian dia inginnya itu dalam hati, ya Allah saya ingin menjadi orang bermanfaat di umat, insya Allah akan jadikan itu. Ketika dia ingin anak, insya Allah akan berikan. Inilah yang harus kita garis bawahi. Niat dalam hati kita, dan insya Allah ini juga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Simas Sakti yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Bagaimana supaya kita punya niat yang baik? Maka ketika sekarang kita punya niat untuk akhirat harus. Untuk dunia, labas tidak apa-apa. Dan memang itu adalah janji Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, bagaimana? Yang saya jelaskan tadi di awal bahwasanya tabi'ul hajj wal umrah. Coba kalian lakukan umrah atau al-haji dan umrah. Kenapa kita harus lakukan haji dan umrah? Li'annahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub. Karena ketika orang umrah itu akan hilang faqr dan dzunub, kefakiran dan dosa-dosa. Kefakirannya tadi sudah saya jelaskan juga, kefakiran ilmu, kefakiran hati, dan kefakiran harta.
Gitu kan? Dan dzunub adalah dosa-dosa. Di video sebelumnya pernah kita bahas juga terkait masalah dzunub atau dosa-dosa ini. Maka ketika sekarang kita, ya Allah saya banyak dosa, saya ingin umroh. Insya Allah itu niat terbaik. Ya Allah saya ingin kaya, saya ingin banyak ilmu, saya ingin hatinya hadir ketika ibadah. Insya Allah Allah akan berikan itu. Karena apa? Memang ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang umroh, maka niat karena Allahnya harus ada. Memang itu tidak apa-apa. Allah jelaskan langsung lewat Rasulnya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Ya Allah saya ingin hilang dosa. Itu kan karena Allah. Gaib kan, kita tidak tahu dosa kita sebagaimananya. Dan kita tidak tahu dosa kita seperti apa. Misalkan, oh orang ini bau, dosanya banyak. Enggak mungkin. Makanya itu hal gaib. Dan yang kedua, kita boleh umroh. Kita ingin hilang dari kefakiran. Boleh. Jadi niat akhiratnya ada, dunianya ada. Tapi Allah pun meridhoi. Inilah ajaibnya umroh. Jemaah. Jadi ketika orang umroh, insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita semuanya dan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita bisa melangkahkan kaki kita ke Haramain Baitullah. Amin ya rabbal alamin.